Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Maya Afriani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang berasal dari SMP Negeri 4 Bintan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik terhadap salah satu rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Yuliana. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini saya mengampu mata pelajaran matematika. Assalamualaikum Bu Ulan, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Maya, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Gini loh Bu Ulan sedang tidak ada jam belajar kan ya? Tidak Bu, saya baru aja keluar dari kelas. Nanti ada yang lagi di jam 4. Alhamdulillah kalau gitu. Kebetulan ya Bu, ini Bu, besok kan Ibu kan mau ada supervisi akademik ya Bu ya. Nah kebetulan saya dipercayakan untuk mensupervisi Ibu. Nah dalam hal ini sebelum kita melakukan praktek supervisinya besok, itu ada yang perlu saya sampaikan bahwasanya supervisi kita itu lebih 3 tahapan Bu ya. Yang pertama itu pra-supervisi atau pra-observasi yang mana sedang kita lakukan sekarang. Nah yang kedua itu observasinya yang mana saya akan melihat cara Ibu mengajar di kelas besok. Kemudian yang ketiga itu pasca observasi atau pasca supervisi ya, dimana nanti kita akan membicarakan segala sesuatu terkait dengan supervisi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya ya Bu ya. Nah sebelum kita melakukan supervisi besok Bu, nah dalam tahap pra-observasi ini Bu, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dalam diskusi kita kali ini Bu? Baik Bu, di kesempatan ini saya juga ingin sharing dengan Ibu terkait rencana yang akan saya lakukan di supervisi besok. Jadi Bu, khususnya dari kegiatan ini saya berharap agar proses belajar mengajar itu lancar dan dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam menuntun anak-anak menjadi lebih baik di kelas. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, tapi sepertinya perlu saya sampaikan Bu ya, bahwasanya proses supervisi ini bukan berarti saya menggurui Ibu atau nantinya kita mencari-cari kesalahan dari apa yang diperbuat. Tidak, itu sama sekali tidak. Kita bahkan ini dalam proses sama-sama belajar Bu. Kita sharing, terutama Bu Ulan sharing, kemudian saya harapkan nanti dari proses supervisi ini kita dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah kita diskusikan nanti. Nah, kalau boleh tahu ya Bu Ulan, masalah supervisi besok itu Bu Ulan ngangkat materi tentang apa Bu? Jadi untuk supervisi besok rencananya saya akan membahas tentang materi bangun ruang sisi datar. Wah, materi yang sangat menarik sekali Bu. Baik, itu terkait dengan bangun ruang sisi datar ya Bu ya, gitu ya? Oke, nah itu akan dilaksanakan pada kelas berapa Bu? Jadi untuk supervisi besok saya akan melaksanakan di kelas 8A. Kebetulan sekali saya ada jam ngajar di kelas 1. Oh iya, di kelas 8A ya. Oke. Nah, terus Bu, untuk besok nih kira-kira langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu susun? Tentunya Ibu sudah buat RPP-nya ya Bu ya. Nah, di RPP itu menurut rencana tersebut langkah pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk besok Bu? Jadi Bu, sesuai rencana yang saya rencanakan ini, hal pertama yang akan saya lakukan terkait pembelajaran seperti biasa pendahuluan, yaitu tentang mengecek kelas, kemudian memberi salam dulu, kemudian mengecek kehadiran siswa, berdoa, dan meminta siswa agar memusatkan perhatian dalam pembelajaran yang akan dibahas. Benar sekali ya. Selanjutnya saya akan masuk pada kegiatan inti, yaitu bangun sisi datar. Dalam hal ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi berbagai bangunan ruang seperti bus, balok, wisma, dan limas. Kemudian setelah mereka diskusi, nanti di akhir kegiatan atau kegiatan penutup saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Wah, menarik sekali Bu langkahnya, runtut dan menurut saya itu sudah
komplit, lengkap ya, paket lengkap istilahnya, dan mudah-mudahan saja itu berjalan sesuai dengan rencana Bu ya. Nah seterusnya Bu, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ulan lakukan besok tuh, masalah apa yang menurut Bu Ulan itu akan muncul pada proses pembelajaran tersebut Bu? Mungkin bisa Ibu sudah terpikirkan dari sekarang, karena kan Bu Ulan kan bukan hanya kali ini baru masuk di kelas tersebut ya. Nah kira-kira apa Bu? Jadi Bu, menurut diagnosa saya Ya. selama pembelajaran ini biasanya anak-anak itu kurang fokus dan kurang tertarik dengan materinya, dan karena materinya agak monoton sehingga masih ada anak-anak yang bermain dan ngobrol dengan temannya saat ini. Oke, berarti menurut Bu Ulan itu masih ada ya anak-anak yang tidak fokus, kemudian merasa materi itu kurang menarik sehingga mereka itu ada beberapa juga yang sering ngobrol dalam pembelajaran. Oke Bu Ulan. Jadi Bu, jika dengan mungkin perkiraan Bu Ulan, oh itu akan terjadi. Nah menurut Bu Ulan, kira-kira untuk mengatasi tersebut, strategi pembelajaran apa yang Bu Ulan akan lakukan? Jadi Bu, untuk pembelajaran besok rencananya saya akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok. Nah kelompok itu akan mereka pilih sendiri, serang mereka agar mereka lebih nyaman juga dengan kelompok yang mereka bentuk. Kemudian saya akan memberikan tugas yang berbeda-beda tiap kelompok. Jadi saya kelompok 1 membahas kukus, kelompok 2 membahas balok. Dan di kelompok tersebut setelah dibagi, saya akan meminta siswa untuk menguasai bagian kelompoknya masing-masing, sehingga dan jika ada siswa yang sudah tahu, dia bisa menyampaikan ke anggota kelompoknya yang lain. Oh, berarti menurut Bu Ulan ini sistemnya seperti tutor sebaya ya. Kawan satu menguasai materi tertentu, kemudian mereka menyampaikan kepada kawan yang lain. Oke, baik Bu Ulan, menarik sekali. Nah, karena seperti yang kita katakan tadi ya, Bu Ulan ini kan bukan sekali ini baru mengajar di situ dan dengan kita tentunya dengan materi yang berbeda. Dan kira-kira menurut Bu Ulan, selain dengan rencana yang akan Ibu lakukan tadi, mungkin bisa diambil dari berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah gitu. Nah, ada tidak Bu rencana pembelajaran lain yang mungkin bisa Ibu lakukan, yang mana itu bisa membuat anak merasa senang sehingga anak yang tadi kita perkirakan ada yang mengantuk atau bermain, ngobrol dan segalanya itu dapat teratasi Bu? Jadi Bu, rencana saya nanti untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mengajak siswa untuk menonton YouTube. Tapi tidak saya tampilkan melalui proyektor. Saya akan meminta mereka tiap kelompok itu membawa handphone satu, kemudian mereka mencari sendiri di handphone tersebut terkait materi yang akan dibahas, sehingga mereka perhatian mereka itu terpusat untuk mencari bahan ajar lain, tidak hanya dari buku. Nah, karena anak-anak ini biasanya lebih senang nonton video, Iya, betul dibanding sekali. melihat kita saja menjelaskan. Iya. Luar biasa Bu, menarik sekali. Nah memang sih kalau kita lihat ya Bu Ulannya pengalaman, karena anak-anak ini kan kemarin kan sudah mengalami masa pandemi ya, yang mana mereka belajar, kita ngasih bahan ajar melalui media sosial atau minimal melalui WhatsApp ya, atau Google Meet, Gmeet ataupun Zoom. Nah berarti mereka itu sudah terbiasa menggunakan gadget dan sering menonton YouTube. Menarik sekali video Bu Ulan tersebut. Nah terus Bu, saya ingin tahu nih, dengan rencana lain Ibu yang udah Ibu kembangkan tadi itu, anak-anak senang tidak seperti itu Bu? Alhamdulillah mereka senang Bu, lebih semangat, juga lebih aktif selama kegiatan belajar mengajar. Jadi dari pengalaman ini saya akan langsung merealisasikannya besok dalam kegiatan belajar. Masya Allah Bu Ulan, dari cerita Bu Ulan tadi ya, itu sudah merupakan satu kekuatan bagi Bu Ulan untuk mengaplikasikannya atau diterapkan untuk pembelajaran besok di kelas ya Bu ya. Kemudian Bu Ulan, saya juga ingin tahu nih, karena Bu Ulan kan sudah tahu misalnya kelemahan anak-anak itu gimana menurut pengalaman, kemudian Bu Ulan pun sudah tahu cara mengatasinya gimana. Nah saya ingin tahu juga Bu,
Kira-kira komitmen ibu dalam hal ini untuk terus melakukan pembelajaran selanjutnya bagaimana, Bu? Jadi Bu, untuk komitmen ini insya Allah saya akan lebih menjadi guru yang lebih baik, lebih kreatif, Insya Allah. dan tidak henti-hentinya belajar, mencari strategi pembelajaran yang menarik sehingga siswa pun lebih semangat lagi dan Masya Allah, insya Allah. Saya doakan ya Bu Bulan, semoga cita-cita Bu Bulan itu terwujud. Kan kita kan sebagai pendidik juga salah satu fungsinya itu menuntun anak dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki. Biarkan anak itu berkembang sesuai minat dan bakat mereka. Kita hanya menuntun saja, dan kita terus berusaha, kita terus mengembangkan diri. Semoga apa usaha yang Bu Bulan cita-citakan itu yang ibu rencanakan tersebut, khususnya untuk pembelajaran desa itu terlaksana, Bu ya. Insya Allah saya pun akan terus mendorong, mensupport Bu Bulan. Semoga untuk kedepannya pun Bu Bulan akan lebih baik dari sebelumnya, ya Bu ya. ya, insya Allah. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Bulan. Saya permisi ya Bu ya. Iya, semoga sukses ya Bu Bulan ya untuk besok ya, ya Bu Bulan. Assalamualaikum Bu Bulan. Waalaikumsalam Ibu. Oke, gimana nih Bulan? Bulan sudah supervisi semalam ya. Gimana perasaan Bu Bulan setelah supervisi ini? Alhamdulillah sudah lega Bu, awalnya deg-degan banget, tapi sepertinya berjalan sesuai rencana karena saya takut banyak yang nggak sesuai. Oke, berarti alhamdulillah sudah lega ya Bu ya, sudah terlewati. Kemudian semalam saya sudah menyaksikan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Kemudian biasanya kan setelah melaksanakan pembelajaran itu kita akan mengadakan percakapan pasca supervisi. Mana tujuannya itu nanti kita akan membahas mungkin ada apa-apa yang harus kita bicarakan, atau mungkin nanti ada yang bisa Bu Bulan perbaiki dan nanti akhirnya Bu Bulan bisa tingkatkan ya. Nah, menurut Bu Bulan itu apakah ada yang sudah Ibu lakukan itu sesuai RPP, atau apakah ada yang belum Ibu lakukan sesuai RPP Bu Bulan? Menurut saya sih baik Bu, ternyata semua sudah sesuai dengan SPP. Hanya tadi ada beberapa anak saya perhatikan masih malu-malu menjawab. Jadi nggak semua sih, hanya beberapa anak saja. Tapi sejauh itu lancar. Berarti masih ada anak yang malu-malu ya Bu Bulan ya. Nah, dari hal itu Bu, itu kan mungkin merupakan kendala bagi Ibu ya. Nah, dari kendala Ibu tadi untuk selanjutnya Bu, apakah ada yang harus Ibu lakukan terkait hal itu, terkait ya yang merupakan kendala bagi Ibu? Kalau menurut saya Bu, untuk mengatasi hal ini, nantinya saya harus lebih lagi memotivasi mereka agar tidak malu. Karena sebenarnya teman-teman, karena mereka itu teman-teman sesama temannya, jadi harusnya sih lebih terbuka lagi, dan nanti saya akan ajak temannya yang lain untuk memancing temannya yang malu-malu itu untuk lebih aktif lagi. Jadi kedepannya saya akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk bisa lebih percaya diri tampil di depan teman-teman. Bagus sekali Bu, berarti nanti dengan support, dengan bantuan dari kawan-kawannya, anak yang malu ini nanti akhirnya bisa membiasakan diri untuk rajin ngomong dalam hal yang positif seperti itu Bu ya, khususnya dalam pembelajaran.
tahu potensi yang ada pada anak-anak itu, kemudian potensi pada bulan, sehingga kendala atau permasalahan yang bulan hadapi itu dapat teratasi. Saya sih hanya membantu untuk menggali dan membantu untuk menggali